Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Intan Harja, presenter berusia 29 tahun ini viral saat memposting Instastory mengenai dirinya yang merasa dirugikan atas kerjasama dengan Pablo Benua dan Ray Utami. Melalui channel YouTube-nya, ia menceritakan tawaran kerjasama dari Ray yang sudah dikenal sejak tahun 2012 untuk memproduksi singlenya. Namun Intan mendapat hasil video klip yang tidak maksimal dan tidak diberikan master lagu. Pernah meminta revisi dan meminta master lagu kepada mereka, namun ditolak Pablo dengan alasan sudah mastering di Singapura dan proyek ini belum selesai karena mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ikan asin. Mei 2019, Intan muncul kembali dengan mengenakan hijab untuk konten vlog Ray Utami berhijab. Mengapa Intan baru bercerita tentang kejadian itu sekarang? Benarkah Intan mempublis cerita ini untuk menaikkan lagunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Intan Harja ini bikin rekaman lagunya adalah lagu milik Pablo. Betul. Kamu kenapa sih mau nyanyiin lagunya Pablo? Sebelum sama Pablo itu sebetulnya aku udah cari-cari referensi ke musisi lain. Terus tiba-tiba aku ada event bareng Ray, aku cerita sama Ray kalau aku pengen bikin single. Terus Ray bilang, ngapain sama orang lain, sama abang aja, abang koleksi lagunya banyak. Oh gitu, emang bagus-bagus lagunya? Waktu aku kesana sih diperdengarkan beberapa lagu, ya, tapi akhirnya jatuhnya ke laguku ingin sendiri ini. Oh, gitu. bagus emang lagunya? Aku sih suka, Oh, kamu sih lagunya suka. bagus. Lagunya bunyinya kayak gimana? Beri kesempatan untuk mengubah semua, ku berjanji, gitulah pokoknya. Kan? Jadi tentang seseorang yang pernah jahatin pasangannya, terus minta diberi kesempatan kembali gitu. Pas gitu kayak mantan Jadi aku. kamu kayak mantan kamu ceritanya. Gitu ceritanya. Terus kamu beli itu lagunya Pablo, kamu Beli, Berapa kamu beli? Nggak beli, nggak. Belum mau 10 juta ada nggak 10 juta? Lebih dong. Lebih? Lebih. 30 juta, 30 juta. Lebih. Lebih? Lagunya Jadi itu doang, bukan di beli. lagunya doang. Jadi aku disewakan lagunya, ternyata. Karena hanya 1 tahun, jadi tahun depan itu aku harus perpanjang gitu. Oh enggak, kalau boleh tahu kisaran nilainya 100 juta nyampe nggak? Nggak nyampe sih. Oh enggak nyampe, tapi puluhan juta? Yes. 30 juta lebih? Lebih lah. 50? Sekitar itu? Hanya lagunya doang? Atau udah sama aransemennya, udah Dijanjikan sama tuh rekaman? kalau sesuai dengan kontrak adalah lagunya, musiknya, sampai jadi materi yang bisa aku bawa untuk nyanyi, yang bisa aku naikin ke Minus digital one-nya gitu. dan lain sebagainya. Terus ternyata nggak ada, aku nggak. Jadi kejadiannya ini sebetulnya sebelum adanya kasus yang sama kena virus. sama virus, tapi hampir barengan. Karena proses pembuatan lagu aku dari mulai tanda tangan kontrak pertama sampai video klip jadi itu kan Mei Juni ya. Sedangkan Ray dan Pablo kena kasusnya di bulan Juli kalau nggak salah. Jadi di bulan Juni ini yang sampai ke tangan aku hanya video klip yang akhirnya aku jadi launching. lagunya buat minus one musiknya belum nyampe ke kamu. Jadi kamu nggak bisa show pakai itu? Nggak bisa. Mau naikin digital juga nggak bisa. Terus mau nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu udah pernah minta belum? Udah pernah minta. Alasannya? Waktu itu nggak ada waktu aja. Alasannya Dia bilang sibuk. nggak ada waktu. Terus lagi keluar terus katanya karena banyak wartawan yang ngejar. Jadi nggak, intinya karena kesibukan lah gitu loh. Aku sempat nawarin, ya udah deh kalau kamu emang sibuk banget, asistenku aja ke rumah kamu, aku bawain flash disk atau apa. Ya kan? Kan udah ada video klipnya, berarti ada lagunya dong. Harusnya ada, tapi ternyata nggak ada. Gitu. Oh gitu. Dan kamu baru tahu bahwa kamu tuh cuma nyewa, segitu tuh cuma nyewa. Sebetulnya dari awal sih udah tahu. Cuman maksudnya kalau selama ini kan kemarin-kemarin pemberitaannya mengatakan Intan membeli lagu gitu. Aku pengen menjelaskan aja bahwa itu disewakan oleh. Jadi kamu beli nih Bang sekarang Pablo. misalnya taruhlah sekitar 50 juta. Next kalau kamu bayar lagi seberapa, segitu juga? Sekitar 15 jutaan sih. Kok kamu mau sih penyanyi yang lain harganya ada yang nggak segitu juga? Kan aku kan polos. Oh kamu polos, oke. Kamu udah kenal lama sama si Ray? Kalau sama Ray udah kenal. Oke. Kenal lama banget dari 2012. Oh 2012. Terus kamu kan akhirnya menceritakan ini di vlog kamu sendiri gitu ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kamu cerita di vlog? Nomor 1, kenapa aku akhirnya nekat cerita adalah karena aku kan akhirnya memaksakan diri melaunching video klip yang audionya gagal ini.
penyanyi pendatang baru Kak Ros, ya kan? Kalau bayar 50 juta lagi ya kan? kan audionya tiba-tiba gagal. Apa kata musisi tanah air? Nanti aku akan dibilang, kok ini begini ya audionya Anda kenapa begini gitu. Jadi aku ya udah daripada nanti kesalahan dipikirnya aku yang nggak maksimal, aku harus ceritain yang sebenarnya dong. Oh, di vlog kamu. Gitu, Oke, coba di tuh vlog habis itu kamu juga aku. menjelaskan lagi di Instastory kamu gitu ya. Coba kita bacain Instastory-nya, coba kita betul. lihat nih. Aduh, kecil Apa banget ini? tulisannya, astaga. Mohon maaf. Karena banyak sekali pertanyaan. Oke, gue jawab ya. Panjang. Single lagunya bagus. Cocok, Aku suka ya. liriknya, jadi aku beli. Udah bagus banget, paling maksimal. Aku sempat minta data aslinya biar bisa. Ini pokoknya klarifikasi kurang lebih betul. sama ya. Terus gini, karena banyak sekali pertanyaan. Ini siapa sih yang nanya sebenarnya? Ada? Siapa? Teman-teman ini karena ternyata masuk akun-akun gosip gitu kan, akhirnya banyak yang nge-DM netizen, ya udah, aku mau nggak mau harus Mereka ceritain. nanyanya gimana? Mereka pertanyaannya gimana? Nomor satu sih yang paling banyak masuk itu sebetulnya aku kaget juga karena being honest aku nggak tahu kalau ternyata lagu ini memiliki kemiripan sama lagu salah satu penyanyi internasional juga Jay Chou. Jadi justru karena banyaknya DM tersebut lebih membahas ke Oh, ini mirip masalah- jiplak ya? Kamu jiplak ya gitu ya? Kayak gitu. So I think ya udah aku jelasin explain aja yang sebenarnya. Kamu udah ngecek lagunya si Jay Chou? Udah. Itu? Mirip nggak? Bagian refnya sih mirip sekali ya. Dan kamu baru tahu? Baru tahu pas netizen kirim baru tahu aku. Oh, benar. Dan sekarang agak susah juga menemui pasangan ini ya? Agak sulit juga menemui pasangan ini. Walaupun sempet sih kalau nggak salah kemarin ada beberapa temen yang ngomong sama aku, Ray meminta aku menemui di sana, sana, di tahanan untuk ngomongin masalah ini tabayun dan lain sebagainya gitu. Kemarin sih katanya salah satu teman aku ngomong kayak gitu. Cuma mungkin insya Allah kali ya dalam waktu Kamu akan dekat ngomongin kalau ya? memungkinkan. Oke. Nah, ini kan kamu juga sempat beberapa kali muncul juga di YouTube channelnya Ya. Ray dan Pablo. Salah satunya ada di yang konten yang mulut sampah itu Yes. juga. Cerita tentang hal-hal yang ya sesuai dengan judulnya mulut sampah. Sampah banget ya. Kamu kalau lihat lagi itu apa sih yang terbesit di benak kamu? Pokoknya kalau per hari ini mengenai konten mulut sampah itu, demi menghargai mamaku tercinta dan keluarga besar yang ada di rumah, aku mau bilang no comment. No comment kan, tapi ceritanya kamu bisa akhirnya bersedia cerita di situ dengan konten itu tuh sebenarnya apa Kalau sih? kalau aku ceritain keseluruhannya nanti Abang Pablo dan Ray salah lagi karena sebetulnya sempat ada konflik juga. Cuman makanya aku nggak bisa cerita secara lengkap. Yang jelas siapapun yang salah kalau dari aku intinya mulut sampah itu dengan konten yang di situ ada akunnya. Aku mohon maaf lahir dan batin tidak dimaafkan. Terus kalau ada yang masih nyimpen tolong di delete YouTube channel yang juga masih menayangkan. Kamu kayaknya menyesal banget ya Menyesal pernah? banget. Menyesal banget. Pasti menyesal banget. Waktu itu ngomongnya tapi nggak kepikiran bahwa ini akan jadi panjang. Kirain waktu itu diedit. Oh, kirain dia ngomong akan diedit. Nggak ada omongan sih, cuman karena mulut sampah itu episode pertamanya episode aku kan. Oh, oke. Jadi sebelum ada mulut sampah yang lain itu belum ada. Jadi aku nggak punya gambaran gitu. Oh. Cuman balik lagi Kak Ros, kalau itu aku nggak bisa salahin mereka juga. Intinya kok gue mau ya? gila-gila gitu mau ngomong kayak begitu. Oke, baik. Coba kita describe foto ya. Ini foto yang pertama kita foto juga kamu. Kalau kamu lihat foto ini, nah ini kan kamu teman dari tahun 2012. sama-sama merintis jadi presenter waktu itu. Yes. Betul sekali. Pernah satu project sama Ray? Satu program bareng iya. Program olahraga. Kuis. Program olahraga, program berita. Apa sih, benar kan Ray itu setelah menikah dengan Pablo ada yang berbeda gitu dari Ray Utami? Yang jelas kalau mengingat Ray yang dulu aku kenal, Ray itu orangnya baik pisan, lugu pisan, terus nggak pernah julid sama orang, pokoknya bener-bener polos deh, anaknya polos, malah cenderung gampang dibego-begoin laki kalau dulu. Jadi kalau Contoh, pernah ada siapa yang pernah kamu tahu Iya, dia misalnya- dibohongin laki misalnya? misalnya sering dulu tuh ya ini maksudnya kayak kan cantik ya anaknya, jadi gampang banyak yang naksir gitu cowok-cowok. Terus nanti cerita misalnya deketin ini nggak taunya bohong cowoknya, ngilang tiba-tiba setelah. Padahal udah ngabisin duit Ray gitu, pernah nggak? Enggak sih, enggak ya? begitu. Cuman maksudnya ya udah dibaperin gitu kan, udah di PHP-in. Oh, jadi- Artinya kalau Ray yang dulu tuh menurut aku Polos. dan baik. Kalau yang sekarang yang udah kamu ketemu sekarang terakhir ini. Sekarang itu artinya apa? kan, sekarang tetap baik sih. Tetap Kalau baik. secara pertemanan aku sama Ray saat ini tetap baik. Cuman akhirnya aku harus mengatakan untuk hubungan bisnis ini kurang puas dan kecewa sama hasilnya. Gitu. Terus kalau misalnya nih pasangan ini keluar lagi, kamu masih akan berbisnis lagi nggak dengan pasangan? Enggak, definitely no. Kalau Definitely no. bisnis ya, definitely no. Bisnis nggak, masih mau berteman tapi? Insya Allah mendoakan dari jauh aja. Kalau misalnya kamu nggak dapat masternya?
ya mau nggak mau bikin lagi sendiri akhirnya. Oke, mau beli lagu aku nggak? Ya, jangan coba denger. Kita dengerin dulu dong lagunya. Kayak gimana lagunya? Ayo dong. Terima kasih. Oh my God. Cica, Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Nanti kita denger lagunya, karangannya Pablo kayak apa sih, nanti kamu bakal nyanyi ya. Tapi kita lihat dulu, ini ada bintang tamu kita yang berikut ya. Ini juga viral. Kalau ini viralnya karena pekerjaannya jual bubur ayam. Tapi dia mencintai istrinya dan memberikan seserahan itu senilai 200 juta rupiah. Berupa apa saja, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Muhammad Kusmantono, tukang bubur asal Pekalongan berusia 23 tahun ini viral setelah memberikan seserahan senilai 200 juta untuk istrinya Niswatun Hasanah yang berusia 19 tahun. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini melangsungkan pernikahan pada 4 Agustus dan melakukan lamaran 3 hari sebelumnya dengan memberikan alat sholat, 2 sapi jenis limusin, 3 ekor kambing, 1 ton beras, 1 kuintal beras ketan, 1 motor, 20 gram emas, dan peralatan dapur. Pemberian seserahan ini rupanya berasal dari ayahnya Waryono yang sudah biasa melakukan ini terhadap anak-anaknya sebagai bentuk nazarnya. Harta Waryono dulu pernah habis saat mencalonkan diri menjadi kepala desa tahun 2012, kemudian bernazar jika diberikan rezeki akan memberikan seserahan tersebut ketika anak-anaknya menikah. Selain seserahan itu, Waryono juga memberikan hiburan wayang kulit untuk warga dan tamu semalam suntuk. Seperti apa cerita pernikahan viral pasangan ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, ini kita bersama dengan pasangan pengantin baru ya. Kusmantono, Nisfa dan Pak Waryono. Ya Pak, serius banget sih Pak. Jadi, selamat ya atas pernikahannya. Lagi ramai diperbincangkan karena orang wow luar biasa loh, seserahannya sampai 200 juta rupiah gitu ya. Nisfa, kamu begitu, kapan kamu tahu bahwa kamu akan dapat terima seserahan senilai seperti itu? Nggak tahu sih. Nggak tahu, jadi pada saat baru hari pernikahan itu Iya, aja tahu? baru itu. Tiba-tiba bawa sapi, Iya. bawa kambing gitu ya? Iya. Terus apa tanggapan kamu bahwa ternyata nggak main-main nih? Pas itu sih terharu sih ya. Terharu. Ya Iya. waktu pacaran nggak pernah bilang gini, nanti kau kupinang dengan seserahan senilai 200 juta gitu nggak? Enggak. Terus kamu gimana? Berapa lama sih kamu nabung buat seserahan? Apa emang kamu udah nabung lama buat nanti kalau punya istri? Atau itu baru setelah mau nikah aja kamu nyiapin? Waktu ngumpulinnya itu sekitar mau setahun lah, hampir setahun. Waktu mau hari H. Mau hari H baru kamu ngumpulin? Iya, sekitar setahunan lah. Setahunan? Setahunan kamu ngumpulin? Iya. 200 juta rupiah itu? Iya. Dan kamu memang bekerjanya sama seperti Bapak? Sama. Menjual bubur ayam? Bubur ayam. Oke, berapakah omset dari menjual bubur ayam sehingga bisa memberikan seserahan senilai 200 juta rupiah? Ini menjadi inspirasi ya. Gimana cara nabungnya? Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupi.